Cie, cie. Selamat ya teman-teman yang sudah profit dari watchlist saham Upside hari ini 10 November. Dan ya, beberapa saham naik ya di tanggal 10 November ini dari watchlist kemarin yang sudah kami berikan. Salah satunya adalah SSIA, CDIA, terus ada TINS, ya TINS juga ada PTRO, ada Brand juga. Alhamdulillah ya, banyak ya. Semoga teman-teman mendapatkan salah satu cuannya di antara yang saya sebutkan barusan gitu ya. Oke, jadi di tanggal 10 November ini menarik banget ya marketnya karena banyak yang terbang-terbangan sedari awal ya, dari sesi satu bukan di penghujung sesi 2 gitu. Jadi cukup menarik ya hari ini. Dan ya seperti biasa di video kali ini saya akan coba untuk memberikan sudut pandang yang berbeda ya mungkin teman-teman bisa jadikan watchlist ya. Tapi disclaimer on ya teman-teman ya. Lagi-lagi disclaimer on. Saya nggak ngajak jual atau beli. Hanya sekedar untuk dijadikan watchlist aja. Oke, jadi di hari ini ada apa hari ini? Hari ini IHSG ditutup tipis banget ya. 0,04%. Ya, artinya ya nggak parah-parah banget lah, wajar lah ya karena IHSG tuh tadi lompat ya, gap up ya dia ya. Dia opennya tuh di 8.443,32. Ini ATH yang paling baru ya. Jadi hari ini IHSG berhasil ATH kembali. Namun ya ya koreksi lah ya di akhir sesi gitu. Jadi IHSG seperti pembahasan sebelum-sebelumnya ini masih kondisi uptrend ya teman-teman ya. Ini masih dalam kondisi yang uptrend dan ini masih dalam kondisi apa ya? Menurut saya sih siap untuk menghadapi inilah ya, siap untuk menghadapi akhir tahun gitu ya. Untuk mendapatkan target 9.000 ya, level 9.000 IHSG. Sempat saya bahas, tapi bagi teman-teman yang belum memahami konteksnya nggak apa-apa, saya sampaikan ulang bahwa Pak Purbaya optimis ya, Menteri Keuangan kita optimis IISG akan tembus ke level 9.000 di akhir Desember nanti gitu ya. Dan setelah saya coba hitung-hitung kemarin ya, ada di video kemarin juga gitu. Kita tuh kurang lebih butuh 9 sampai 10 triliun ya. Ini baru estimasi, bisa salah bisa benar. 10 triliun untuk apa? Untuk net buy dari asing ya, net buy asing gitu. Kita butuh 9 sampai 10 triliun teman-teman gitu. Jadi untuk mencapai level 9.000, nah angka ini dari mana? Angka ini muncul dari hari kemarin nih teman-teman ya. Hari ya Jumat yang lalu lah ya, tanggal 7 November. Di mana tanggal 7 November ini kan menguat 0,69%. Nah, 6 0,69% itu net buy asingnya itu sebesar 870 miliar kan. 870 miliar di hari tersebut net buy asing ya. Net buy asing. Dan hari ini ya meskipun koreksi 0,04%, asingnya ternyata net buy juga ya teman-teman ya. Kurang lebih 100 miliaran. Jadi dua hari ini sudah 970 miliar net buy asing. Sebuah informasi yang bagus menurut saya atau sebuah good news gitu ya, berita yang bagus gitu ya. Karena kita sama-sama berharap, kita sama-sama optimis bahwa IHSG bisa tembus sampai 9.000. Ya, apalagi saat kemarin sudah saya sampaikan juga bahwa di sini nih kalau teman-teman teknikal banget orangnya gitu ya, teknikal analisis banget orangnya. Ini kan breakout valid ya, gitu. Ini kan breakout valid nih. Breakout valid yang ditandai dengan bodinya tertutup atau bodinya udah di atas area ini nih ya. Area resist ini nih. Ya wick ini atau ekornya ini nih gitu. Jadi ini sudah dikatakan valid breakoutnya. Tinggal menunggu momentum atau sentimen-sentimen positif ya yang segera tiba gitu ya. Apalagi kita tahu juga kan akhir-akhir ini atau belakangan ini atau lebih tepatnya mungkin weekend kemarin ya.
ada wacana untuk redenominasi ya, redenominasi ya. Nah, ini kan penurunan nilai rupiah. Nah, ini kalau apa ya? Kalau narasinya keliru gitu ya, khawatirnya nanti investor bisa balik arah gitu. Tapi kalau narasinya tepat, investor dari asing itu justru berbondong-bondong untuk masuk gitu. Nah, ini harus kuat juga nih narasinya nih. Ya, narasinya tuh maksudnya gimana? Narasinya maksudnya adalah misalkan Indonesia berhasil menekan atau berhasil menguatkan nilai rupiahnya setelah redenominasi misalkan. Nah, narasinya kan kuat, bagus dong buat kita kan berita yang bagus. Itu artinya ada sentimen positif yang membuat apa asing tuh ngelirik gitu ya. Wah, IHSG bagus nih gitu. Saatnya good time to buy ya. Kata Mister Purbaya, good time to buy. Tapi kalau asing, nah asing kan harus ada sentimen-sentimen positif ya dari makro ekonomi kita gitu. Bukan sekedar dari mikro, bukan sekedar angka-angka bukan, tapi dari makro. Ya, makroekonomi itu apa tadi itu? Nilai rupiah ya, terus apalagi ya nilai apa inflasi. Nah, terus apa lagi? Ya, ekspor impor itu kan jadi bagian dari makro gitu kan. Nah, itulah yang kita berharap sampai akhir tahun sentimennya itu positif semua gitu. Jangan sampai ada yang apa sentimen yang negatif sehingga apa? Kalau negatif ya bisa jadi ini balik lagi nih ke bawah nih gitu ya. Ini bisa aja balik lagi ke bawah. Jadi nggak mesti nih ini di atas terus nggak mesti karena lagi-lagi ya supply and demand yang menentukan ya market lah yang menentukan ini arahnya mau dibawa kemana nih IHSG nih. Apakah memang akan terus ke 9.000 dan ke 36.000 gitu ya. Atau kemana nih kita nggak pernah tahu gitu. Jadi ya kita sama-sama berharap apalagi kita cuma retail ya kan gitu ya. Tapi setidaknya kita retail yang cerdas lah ya. Kita ngerti nih arah IHSG kemana nih gitu. Terus cara sampai ke 9.000 gimana nih caranya gitu ya. Nah, minimal kita ngerti itulah. Jadi kita tidak dibodoh-bodohi kan gitu. Jadi jadilah trader saham yang minimal tuh punya apa ya, punya bekal ya atau minimal punya literasi yang baik gitu ya. Oke, gitu aja ya. Untuk IHSG seperti ini hari ini volumenya tinggi banget ya di atas MA20 ya rata-ratanya. Tapi ya syukurnya adalah net buy asingnya nambah 100 miliar hari ini meskipun koreksi tipis ya. Ini mungkin take profit dari broker lokal atau bandar lokal ya atau market maker lokal ya dan sebagainya gitu ya. Jadi kita tetap optimis ya, kita doakan sama-sama kalau IHSG bullish kan yang diuntungkan retail juga ya. Kita-kita inilah yang diuntungkan, oke? Oke, untuk saham yang pertama yang akan saya bahas yaitu ada Raja. Ini Raja ya. Saya belum pernah bahas Raja ya sebelumnya ya gitu ya. Jadi teman-teman silakan dicerna aja, di apa? Dilihat kalau memang ada kesalahan gitu ya. Nanti teman-teman koreksi aja langsung di komentar gitu. Saya bukan 100% pasti benar tidak gitu ya. Jadi silakan komen aja. Nanti kalau videonya teman-teman suka nih, video analisa saham ini, like jangan lupa gitu. Terus juga subscribe ya channel Saham Upside biar saya lebih semangat lagi nih bikin konten-konten seperti ini untuk mengedukasi teman-teman, ngasih point of view yang berbeda untuk teman-teman. Oke? Oke, Raja ya hari ini ditutup menguat 8,48% ya setelah sebelumnya di sini wah ini kan candle besar nih kan orang pada mengira ini pasti turun banget nih. Ini udah habis ya. Tenaganya udah habis, udah lemes, udah saatnya bandar jualan gitu ya. Nih ya, di candle yang merah ini nih. Ini kan candle Marubozu ya. Tapi masih ada wick di atasnya ya kita anggap Marubozu lah ya. Terus ya di close-nya kan ini tinggi banget ya ditutupnya tuh. Dia sebelumnya di suspend, satu hari berikutnya open gap up ya, tapi langsung dihajar ya, dibanting sampai di tanggal berapa tuh? Dari tanggal 14 Oktober sampai tanggal 27 Oktober ya. Oke, itu kalau kalau dari sisi candlenya ya itu sudah sangat terlihat jelas ya, sudah sangat terlihat jelas. Nah, kalau kita lihat dari ini kan sebenarnya area ini ya, area RBS ya, resistant become support. Bagi teman-teman yang belum mengerti apa itu resistant become support ya,
Nanti deh ya saya buatkan lah satu video yang ngebahas tentang resisten dan support. Terus resisten become support, support become resisten. Oke? Oke. Tapi untuk sementara ini silakan dinikmati dulu aja. Oke, terus di sini juga ada ini ya, area resisten become support gitu. Jadi kita nggak langsung ke support teman-teman, kita cari area-area terdekatnya terlebih dahulu gitu ya. Terus di sini ya, di sini juga ada. Oke, nah kita udah dapet nih gitu. Jadi setelah kita menentukan ini, kita lihat, oh ternyata si siapa? Si raja ini kita mau mau apa mengestimasi penurunannya sebenarnya sampai mana sih? Bisa kita tarik dengan Fibonacci, teman-teman. Dari mana? Dari swing low, dari low yang terakhir ya. Dari dari titik support yang terakhir gitu. Dari titik support yang terakhir yang mana? Bisa ini, bisa ini. Anggaplah inilah ya. Gitu. Kita tarik aja nih ke atas nih. Zeret. Nah, ya. Nah, ini pas banget teman-teman ya di angka 61,80% gitu ya. Ini bagi teman-teman yang belum tahu Fibonacci ya, Fibonacci itu ketika ada suatu kenaikan dan kita ngukur gitu dari bawah ke atas. Nah, kita pengen ngukur tuh ngukur koreksinya sampai mana sih? Nah, kita pengen mengukur itu teman-teman. Bagi yang belum tahu ya. Nah, kita pengen mengukur itu. Nah, biasanya seringnya yang terjadi adalah ini nih koreksinya sampai tingkat 61,8% ya. Biasanya sampai sini gitu. Sehingga apa? Ini area yang mantap banget lah ya. Bagus banget untuk kita apa? Untuk kita mengamati area ini apakah akan terjadi rebound gitu ya. Dan benar terjadi gitu ya. Benar banget terjadi. Nah, di sini ya di area ini teman-teman, ini terjadi yang namanya rebound ya. Setelah apa? Setelah mencapai titik 61,8% area Fibo-nya ya. Di sini mencapai area rebound sehingga dia naik kembali. Gitu teman-teman untuk raja kalau teknikalnya gitu. Kita nggak perlu repot-repot nebak-nebak apa nebak-nebak buah magis, enggak gitu. Semua ada ilmunya kan, gitu ya. Nah, ini kalau berdasarkan teknikal analisis, tapi kalau kita lihat dari sisi bandarmologi atau analisa transaksinya, Raja seperti apa nih? Kalau dari technical analisisnya atau analisa transaksinya, ya, Raja ini di beberapa waktu terakhir, ya saya mengingatkan kembali bahwa warna ungu ini adalah foreign. Foreign itu berarti yang beli atau jual asing. Yang orange ini adalah retail, ya, ya retail kita-kita ini warnanya orange. Yang biru ini institusi, big money, yang punya duit banyak gitu ya, atau bandar, ya bisa disebut seperti itulah ya. Oke, kita lihat hari ini dulu deh. Hari ini ternyata big money-nya ya, MG. MG akumulasi 44,7 miliar ya, 90 ribu lot untuk Raja. Ya, terus BB ya brokernya 53 ribu lot ya. Tapi sebelum itu kita mau cari tahu dulu nih. Sebenarnya di tanggal 14 sampai 27 Oktober ya, itu tuh siapa yang jualan? Ya 14 sampai 27 Oktober, siapa yang jualan? Kita lihat. Nah, yang jualan itu mayoritas asing ya teman-teman ya. BB, AK, YU ya 203 273 ribu lot, nilainya 123 miliar mereka jualan teman-teman ya. Yang nampung siapa? Ya, tetap ada sih ZP. Cuma yang paling banyak di sini adalah XL ya. Iya bisa jadi ada big money-nya juga, bisa jadi ada retailnya juga. Ini Excel juga kabur-kabur sekarang ya. Dalam artian kabur tuh bias datanya gitu. Apakah ini murni big money ataukah ini murni retail gitu. Sekarang ini Excel nggak bisa dianggap murni retail, nggak bisa teman-teman. Excel udah semakin maju kalau menurut saya gitu. Semi-semi big money atau semi-semi bandar lah. Nah, terus ada OD, IF ya. Tapi yang paling banyak tetap XL. XL ini nampung nih selama harganya turun teman-teman ya. Terus di tanggal 28 sampai tanggal sekarang, ya kita coba maju ke tanggal 28 sampai tanggal sekarang 10 itu siapa yang jualan? Ya, yang jualan ternyata ZP-nya. Kemarin juga ZP, apa kemarin ya yang
masa penurunan ini ZP kan nampung ya di bawah XL ya. Dia langsung jualan nih. Ketika harganya naik dia langsung jualan. Bodoh amat gitu. Yang penting dia jualan kan gitu ya bahasanya. Nah, terus ada AZ, ada BB nampung lagi yang tadinya sebelumnya dia jualan ya di masa-masa ini nih dia nampung lagi. Terus ada YJ, ada MG. Ya, MG kan hari ini ya yang akum besar ya, paling besar ya gitu. Jadi MG hari ini untuk besok kemungkinan ya kita tahu lah ya kalau MG yang megang itu kan Mamang Guyur ya. Jadi bisa jadi naik dulu, ada kemungkinan tetap naik. Hari ini gap up ya Raja ya. Ada kemungkinan naik. Nah besoknya atau setelah naik baru disiram pelan-pelan. Ya kita semoga ada yang nahan nih BB ya sama seperti hari ini semoga ada yang nahan BB. Dan Excel ternyata udah jualan ya hari ini tuh. Ya Excel jualan karena mereka nampung kemarin kan. Ya dari tanggal 14 Oktober loh mereka nampung sampai tanggal 27 terus Excel-nya jualan nih. 47.000 lot, 23 miliar. Masih banyak barang Excel ya. Terus ada YP ya, ya mayoritas di sini retail lah ya kita boleh anggap retail lah. Nah di sini sisi bandarnya gitu ya. Bagus sih secara ini cuma agak ini ya agak riskan nih ada MG ya. Hati-hati besok ya tetap ada kenaikan potensi. Kalau mau masuk menurut saya tunggu koreksi dulu atau minimal tunggu tutup gap ya teman-teman ya. Minimal tunggu tutup gap. Di sini kan ada gap ya. Kalau teman-teman yang udah punya barang dari bawah ya enak gitu ya. Tapi kalau yang belum itu harus hati-hati masuknya gitu. Nah ini kan ada gap ya karena dia gap up hari ini gitu. Nah ini yang harus diperhatikan areanya kalau pengen masuk. Oke, itu untuk raja. Terus yang selanjutnya ada ratu ya. Kalau ada raja ada ratu gitu ya. Nah ini ya jadi ratu sama seperti raja gitu ya. Kita coba tarik untuk Fibonacci-nya dari sini swing low ke swing high. Ya. Nah, ini ya 61,8 dilewatin nyambung ke 78,6. Sebenarnya emang riskan banget gitu ya. Ternyata dia berhasil rebound ya, berhasil rebound. Di sini ada RBS sebelumnya cuma tertembus ya di sini. Nah, ini kan RBS yang apa belum tertembus gitu. Jadi harus ditandain juga ya teman-teman ya RBS seperti ini yang sudah tertembus, yang belum tertembus. Jadi kita tahu area-area mana nih yang bisa kita masuk nih gitu. Oh, ternyata di sini. Nah, ini RBS yang ini bertepatan dengan yang 78,6 sehingga apa? Ya momentumnya kemungkinan ada di sini. Karena kalau masuk di sini nih teman-teman ya, saya tandain yang di 61,8 ya, misalkan loh ya, itu nggak ada area yang bersifat RBS teman-teman. Resisten become support, nggak ada kan. Makanya mungkin dia tertahannya di area sini nih teman-teman. Gitu ya, dia tertahan di area sini ya sehingga baru kembali rebound ya dari area ini. Naiknya cukup tinggi ya si Ratu ini gitu naiknya dari sini anggaplah ya dari sini kita masuk gitu misalkan itu 30%-an ya kurang lebih 30%-an lumayan ya nunggu rebound aja atau nunggu koreksi gitu kan kita dapat pantulan di sini nah masuk deh zrop gitu kencang cepet ya jadi ya memang harus sabar di sini ya harus sabar banget oke itu untuk technical analisisnya kita coba lihat analisa transaksinya Ratu seperti apa. Ratu foreignnya ini ya, banyak yang keluar ya belakangan ini ya. Dan juga retailnya masih banyak yang masuk. Ya, terus institusinya balance lah ya. Nah, kita coba lihat secara Broksumnya. Hari ini Broksumnya juga AZ ya. AZ nampung 30.000 lot gitu ya. Terus ada LG, ada HP, YP, di sisi kanannya Excel jualan, AK-nya jualan ya. Excel di sisi kanan jualan cuma Excel doang kayaknya ya. Oh, ada PD di bawah retailnya. Nah, di sisi kiri retailnya lebih banyak ya. Oh, tidak cuma dua doang ya. YP dan XC. Ada LG ini semi-semi bandar nih. Ya, LG ini semi-semi bandar. Oke, kita coba lihat juga dari tanggal 14 sampai tanggal 27 sama kayak Raja tadi. Kita mau tahu gitu ya dari tanggal 14 sampai tanggal 27 tuh siapa yang jualan.
Nah, yang jualan ya, teman-teman bisa lihat tuh. NI ya 111.000 lot. YU, BK, BB ya. Itu mereka pada jualan, teman-teman. Asing lagi nih jualan. Walaupun atasnya NI tidak ya, BNI Sekuritas ya. Nah, ini ya JP Morgan, BK, YU, BK, BB. Oh, BB dari ini ya, dari lokal ya. Dan di sisi kirinya, lagi-lagi Excel ya, the first, yang nampungin ketika koreksi. Ya, ini Excel tuh nampungin ketika koreksi, maka dari itu, ya cukup harus punya keberanian sih kalau nampungin ketika koreksi, ya kan? Oke, kita lihat di tanggal 28 ya, 28 sampai tanggal sekarang. Nah, kan, lagi sama, polanya sama dan berulang, teman-teman ya. Ketika Excel nampung tadi, terus jualan ketika harganya naik ya. Jadi Excel ini murni kayaknya retail juga deh. Ya melihat harga naik dikit atau harga naik ya udah jual aja gitu ya. Jadi Excel seperti itu karakternya teman-teman atau retail seperti kita lah ya. Naik dikit TP parsial setengah atau full gitu ya. Yang penting di TP, di take profit, jangan take picture. Peluangnya untuk besok kalau melihat data hari ini ya, data 10 November itu masih ada kemungkinan untuk naik ya karena yang top one-nya kan bukan retail ya. Meskipun ada LG, ada YP dan XC ya gitu. Tapi tidak ada MG, bedanya di situ ya Ratu ya. Tidak ada Mamang Guyur gitu. Jadi masih ada kemungkinan aman sih gitu. Tapi naiknya naik tipis kemungkinan. Karena nggak ada yang bawa naik kenceng, ngebut kenceng. Seperti itu untuk Ratu ya. Untuk Ratu seperti itu kita lanjut kemana? Ke saham apa nih? Kita lanjut ke saham BBRI deh. Nah, oke, BBRI sesuai dengan ya sebelum ini kan kita analisa ya di video-video sebelumnya ya bahwa ini ada pola ya tren lainnya terbentuknya pola turun gitu dan hari ini tanggal 10 terbukti BBRI panjang tuh kan candlenya turun 1,26%. Artinya bisa jadi BBRI ini nggak kuat nih di area resisten ini. Bagi teman-teman yang ketinggalan gitu, ini apa sih maksudnya nih? Nah, coba deh cek-cek video saya yang sebelum-sebelum ini gitu ya. Itu udah saya bahas panjang lebar tentang BBRI gitu ya. Jadi BBRI ini ya sedang berada di area resistennya, sedang menguji area resistennya, kuat atau enggak gitu ya. Kalau nggak kuat ya dia akan turun lagi. Intinya begitu teman-teman ya. Secara volume dia juga kecil ya di bawah MA 20 ya, rata-rata MA 20-nya. Dan secara analisa transaksi, kita coba lihat ya. BBRI hari ini siapa yang menggerakkan tanggal 10? Ternyata yang jualan yaitu asing ya, BK nih. Ya, BK, KZ, terus ada AK ya. Meskipun di sebelah kirinya ada YU, ada ZP, oke? Jadi potensi turun besok masih ada ya karena asingnya masih jualan masif. Ya, asingnya masih jualan masif ya teman-teman ya itu. Oke, gitu untuk BBRI. Lanjut saham selanjutnya adalah SSIA ya. SSIA. Nah, ini ya yang kemarin saya sampaikan bahwa SSIA ini ya kemarin memang dia candlenya panjang teman-teman ya. Namun ada tekanan yang cukup kuat sehingga dia mempunyai ekor di atasnya gitu. Nah, ini yang menjadi apa ya? Yang menjadi conviction saya bahwa pertama dia di sini dihadapkan dengan area resisten, teman-teman. Ya, dia di sini dihadapkan dengan area resisten sehingga apa? Sehingga dia butuh power untuk mendobraknya. Kalau nggak kuat ya tentu dia akan turun dan terbukti hari ini nampaknya dia tidak kuat, teman-teman ya. Dia tidak kuat tuh. Dia bahkan nggak melebihi ekornya yang sebelumnya gitu ya. Ekornya hari ini, high hari ini ya, yang high-nya hari ini tidak melebihi high sebelumnya gitu. Nah ini cenderung ya kalau secara kasat mata gitu ya, ini bisa diartikan apa? Bearish harami ya. Candle bearish harami kan artinya candlenya akan melanjutkan penurunannya gitu. Nah ini ya candle bearish harami itu seperti apa sih? Ya candle yang di dalam sini ya yang bearish
di apa ditutupi oleh candle yang sebelah kirinya. Ya, tapi kayaknya ini kan opennya open gap up ya tuh ya, open gap up. Tapi ini bukan bearish harami ya, karena di sininya hari ini open gap up. Oke, volumenya sendiri volumenya tinggi banget ya, di atas MA20. Tapi kalau kita lihat analisa transaksinya seperti apa? Oke, analisa transaksinya asing udah jualan terus pokoknya ya. Di beberapa waktu lalu, kebanyakan retail nih yang masuk, ya dan institusinya juga pada keluar. Ya, kita coba lihat yang tanggal ini. Nah, betul ya. Hari ini yang nampung malah XLSQ, wow, XCNI, YP full retail. Wow. Ya, dan di sisi kanannya ini punyanya Big Money semua ya. HP, OD, ya, terus AK, DR, BK, ya. Jadi untuk besok kesempatannya nampaknya sih akan turun dulu. Karena di sisi kiri retailnya berat banget. Ya, retailnya berat lah. Gitu. Untuk naikin harga tuh retail kan nggak mampu ya. Jadi kemungkinan besar besok akan turun ya. SSIA kemungkinan besar besok akan turun. Tapi disclaimer on ya teman-teman ya. Jadi silakan teman-teman pertimbangkan kembali. Oke? Oke, kita lanjut ke saham Inet. Wow, hari ini Inet cakep ya. Dia berhasil breakout nih dengan volume. Wah, ini cakep ya. Itu nih, dia breakout dengan volume sehingga apa? Breakoutnya valid, ya, sehingga breakoutnya valid. Jadi kemungkinan besok akan ada gap up, ya kita ini nggak usah ini bertele-tele lah ya. Kalau untuk ini kita udah pada tahu ini ada kemungkinan untuk gap up dan ya, di sini juga kayak ada peluang ya untuk membentuk apa pattern yang namanya CNH. Ya, pattern yang namanya CNH yaitu ini ya, cup and handle. Nah, teman-teman interpretasikan sendiri ya. Maksudnya gimana? Targetnya sampai mana gitu ya. Coba dipertimbangkan ulang atau dianalisis ulang. Oke. Kalau dari sisi analisa transaksinya, Inet ini kita lihat hari ini tanggal 10 November. Wow, ini foreign nampaknya ya. Unit ini, nah bener ya, foreign ya. Foreign masuk nih ya. Foreign masuk si AK ini 922 ribu lot, udah fix. AK ini lagi akumulasi. Di sisi kanannya YP, PD, Excel, wah udah. Besok gap up, besok naik. Tapi ada Mamang Guyur di sini bisa jadi ada yang lawan. Ya si MG nih, MG. Ya, MG bisa jadi jualan besok gitu ya. Tapi kan yang nahan AK gitu. Atau bisa jadi AK duluan yang jualan gitu ya. Kita nggak tahu, kita nantikan aja besok ya. Untuk scalpingan harusnya sih cukup oke ya untuk Inet ini ya. Gitu. Silakan dipertimbangkan lagi kalau untuk swing. Cuma untuk scalpingan bisa dipertimbangkan dengan baik. Oke, itu Inet. Kita lanjut ke saham emas-emasan nih ya. Saham emas-emasan atau harta. Candlenya bagus banget. Dia nampaknya engulfing ya karena masih ada ekornya dikit banget ya. Dikit banget gitu. Dan sama seperti yang sebelumnya, baik Raja dan Ratu gitu ya. Kita coba cari untuk swing low-nya, swing high-nya ya. Kita coba cari untuk swing low ataupun swing high-nya. Nah, ini ada swing high, kita tandain di sini RBS dan di sini kayaknya nggak valid ya untuk dijadikan swing low ya, karena kependekan gitu. Nah, ini bisa dijadikan untuk swing low di sini, terus di sini bisa tidak nih. Nah, ini di sini tidak. Nah, untuk mengukur ini kira-kira dia sudah berhasil belum nih ya di area goldennya. Nah, ya. Ternyata si harta ini ya masuk ke area golden juga ya 61,80% ya. Sehingga di area-area ini ya sering terjadi reversal ya untuk rebound ya untuk rebound gitu. Jadi di sini terbukti rebound ya dia ya gitu. Dan ya dari sisi volume juga tinggi ya di atas MA20.
Dan kalau kita lihat dari analisa transaksinya, harta ini nampaknya asing yang masuk ya. Nah, ya kan? YUAKZP ya. YU nih sendirian dia 31 miliar ya. Terus ya yang kanannya udahlah ini retail lah ya. Udah jelas ini YU apa si asing yang masuk ya yang akumulasi. Jadi kemungkinan besok untuk naik tetap ada, tapi keputusan jual dan beli tetap teman-teman ya di tangan teman-teman, bukan di tangan saya, oke? Gitu. Jadi ini untuk harta. Selanjutnya ada kalau kita ngomongin harta nggak lengkap kalau nggak ngomongin Archie. Archie kalau kita tarik Fibonacci-nya ya. Tuh, di area golden zone lagi ya, di area golden zone lagi, di mana area ini sering banget terjadi pantulan teman-teman ya, sering banget terjadi pantulan, seperti Archie, seperti HRTA tadi, seperti apa tadi Raja dan Ratu ya kan, sering banget terjadi pantulan, dan hari ini ya Archie ditutup menguat sebesar 11% sampai atau volumenya di atas MA20-nya ya di atas rata-rata MA20. Dan kalau kita cek analisa transaksinya Archie ini YU juga ya 106.000 lot ya. Terus disusul BB, disusul AK ya, di sampingnya ya udah retail biasanya nih, retail yang YP, XL, XC, SQ, MG ya. Jadi Archie ada kemungkinan besok tetap lanjut naik. Disclaimer on teman-teman. Oke, kita lanjut ke Dewa, bukan 19 ya. Oke, Dewa di sini nampaknya dia belum berhasil breakout ya. Di sini kan titik high-nya itu di 400. Coba kita lihat 400. Nah, ini ya. 400 ya belum di breakout. Sayang banget nih. Sebenarnya candle-nya udah tinggi banget ya. Gitu. Dia udah volumenya udah tinggi banget di sini dan di atas MA20 juga volumenya. Terus dia kita cek juga untuk area Fibonacci-nya sebenarnya area reboundnya di mana dia? Nah, di 61,8 lagi ya, lagi-lagi gitu loh. Jadi ini area yang penting banget buat teman-teman pahami. Oke, kita nah ini ya kita pahami dulu bahwa kalau dia rejection seperti ini dan besok tidak berhasil breakout ya dalam 2-3 hari tidak berhasil breakout, ini berbahaya sebenarnya teman-teman ya. Ini berbahaya nih kan gini. Gini ya. Oke lah, anggap hari ini belum berhasil breakout, tapi besoknya harusnya udah breakout gitu. Tapi kalau dia belum breakout, besoknya turun, ya terus mencoba breakout lagi besokannya lagi, nggak bisa lagi ya udah dia akan turun tajam. Karena di sini dia bisa jadi nantinya akan membentuk pola double top ya. Double top kan untuk pola reversal ya. Ya, pola pembalikan ke arah bearish atau downtrend. Seperti itu untuk Dewa. Kalau kita cek analisa transaksinya seperti apa, ya oke. Hari ini ya si CC itu akumulasi 1,1 juta lot, AK 1 juta lot ya, dan retailnya pada buang barangnya atau pada jualan gitu ya. Jadi ya memang ada kemungkinannya tetap AK CC ini tetap akumulasi besok ya. Disupport didukung oleh SSBKYU ZP gitu ya, didukung oleh mereka foreignnya sehingga mudah-mudahan besok bisa breakout ya, mudah-mudahan besok bisa breakout asalkan AK nggak iseng jualan langsung ya. Kadang nih AK juga langsung jualan nih besok nih ngeliat harga naik gitu kan, langsung buang barang dia gitu. Jadi jangan sampai ya AK tuh jualan ya. Oke, kita ke saham yang selanjutnya yaitu CDIA. Nah, ini ya CDIA nih. Dan CDIA ini berhasil rebound ya, nampaknya ya. Kita lagi apa kita pakai lagi untuk Fibonya dan lagi-lagi terbukti lagi gitu ya. Udah beberapa saham kita buktikan. Teman-teman silakan simpulkan sendiri apakah ini valid atau tidak, silakan disimpulkan. Tapi kalau saya ya saya tentunya pakai ini.
Hari ini ditutup menguat 2,35% CDIA dan ya volumenya di atas MA20 gitu. Jadi ini bagus ya, cukup bagus, good news. Oke, kalau kita cek analisa transaksinya, hari ini AK jualan ya. AK, CC, terus MG juga jualan, ZP jualan. Yang nampung kebanyakan retail hari ini. Wow. Hari ini kebanyakan yang nampung retail dan ya semoga kuat untuk naik besok gitu ya. Walaupun memang berat gitu ya, walaupun memang berat tapi semoga kuat. Karena ya kalau retail kan memang biasanya nggak punya kemampuan untuk naikin harga ya. Kalau retail ya mudah-mudahan ini yang masuk bukan retail nih di dalamnya masih ada lah si big money-nya gitu ya mudah-mudahan. Oke gitu untuk CDIA. Untuk saham yang selanjutnya yaitu TINS ya. TINS ini dari kemarin kan kita bahas ya gagal breakout ya, belum berhasil breakout. Hari ini dibuktikan TINS itu breakout teman-teman ya. Dia berhasil breakout pada akhirnya gitu teman-teman. Dan breakoutnya ini mantap banget ya 6,85% dan volumenya juga di atas MA20 ya valid sih harusnya ya valid harusnya. Jadi Teams valid breakout kemungkinan nah ini ditutup high apa close sama dengan high bisa jadi besok ditutup apa dibuka gap up ya besok dibuka gap up. Untuk analisa transaksinya sendiri, hari ini AKAZ, ya, CC, ya akumulasi, dan yang buang barang tuh retail ya, di lima besarnya kebanyakan retail. Jadi ada kemungkinan besok tetap naik. Tins besok tetap naik ya teman-teman ya. Jadi disclaimer on ya. Saya nggak ngajakin teman-teman jual atau beli. Coba deh dianalisa ulang gitu loh. Oke, kita lanjut ke saham yang selanjutnya. Ada apa? Ada Antam. Antam, kalau kita lihat dan saya pernah sampaikan di video sebelumnya, ini Antam sedang fase downtrend. Ya, ternyata ini belum berhasil naik nih dari sini nih ya. Dia lanjut penurunannya, mungkin dia ngetes lah ya area supportnya. Ya, Antam ini ngetes area supportnya, kuat atau enggak. Kalau nggak kuat, dia akan jebol teman-teman ya. Dia akan jebol dan ya, hari ini transaksinya juga gede ya. Di atas MA20 kemungkinan banyak yang jualan nih, Antam nih ya. Kemungkinan banyak yang jualan teman-teman. Kita lihat hari ini, nah betul kan? ZP, AK, YU itu pada jualan. Yang nampung siapa ya? XL, PD, CCYP ya. Mayoritas siapa? Retail kan? Mayoritas retail. Jadi ya, Antam masih belum menarik lah ya per hari ini ya. Masih belum menarik menurut saya lah ya. Belum menarik. Ya, jadi teman-teman silakan disimpulkan sendiri. Ya, kita lanjut nih saham yang lagi ramai diperbincangkan yaitu Goto. Ya, Goto lagi. Saham Goto ya saya nggak mau ngebahas tentang beritanya, fundamentalnya. Saya yakin teman-teman jauh lebih paham, jauh lebih pandai gitu ya. Cuma kalau saya melihat dari technical analisisnya, saat ini Goto tertahan di area resistnya teman-teman nih. Ya, ini area resist teman-teman. Dia tertahan di area resistnya ya. Semoga bisa breakout ya. Semoga bisa breakout sehingga bisa melanjutkan kenaikannya. Hari ini volumenya gede banget gitu ya. Gede banget, luar biasa gedenya. Dan bisa dibilang dalam beberapa waktu terakhir gitu ya. Ini salah satu yang terbesar volumenya gitu. Jadi ini area resist di 67 gitu ya. Dan ini kan ditutup di 67 pas banget di area resistnya gitu ya. Jadi mudah-mudahan bisa breakout area resist ini dengan full body candle. Kalau kita lihat ya analisa transaksinya, Goto ini hari ini siapa yang akumulasi yaitu ZP 20 juta lot ya sebesar 135 miliar. Terus yang jualan siapa? Di sini ada XL, LG, ya, XC, ya mereka-mereka lah yang jualan ya. Tapi kalau dari sisi yang akumulasi yaitu ZP. Ya ini akumulasi masif dia nih 135.
miliar. Ya mudah-mudahan langsung diangkat lagi ya sama ZP besoknya. Karena yang akumulasi asing gitu ya bisa diangkat lagi. Semoga seperti itu ya teman-teman ya. Jadi untuk Goto seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah saham yang teman-teman nantikan, yaitu WIG. WIG, waduh, WIG ini repot ya teman-teman ya. Kenapa? Karena dia masih dalam tahap downtrend ya. Kalaupun kita mau narik garis Fibo, ini kan swing high kan, ini swing low kan. Dan swing high ini baru ditembus di sini kan. Jadi kita tarik dari sini ke area sini. Ya, ini udah melebihi area 78,80% teman-teman ya. 78,60% gitu. Meskipun hari ini naik, ya, kalau mau dianggap sebagai uptrend kembali, dia harus bisa breakout area ini nih teman-teman. Ya, kalau mau dianggap sebagai saham yang uptrend kembali, ya, dia harus breakout area ini. Kalau kita lihat dari analisa transaksinya, hari ini Wirik itu ya yang nampung Excel, NI, MG, ya, XC juga masuk di sini. Ya retail nih kebanyakan ya. Retail kebanyakan. Nah, biasanya besok kalau retail kita kemungkinan ini akan dinaikkan dulu. Ini retailnya mungkin semi-semi bandar ya. Dia nampung 500.000 lot sendiri gitu ya. Semi-semi bandar dan di sini kan teman-teman lihat ya Marubozu candlenya ya. Marubozu tuh biasanya besokannya ada kemungkinan naik lagi gitu. Bisa jadi ya Excel ini dia naikin barang dulu ya atau dia naikin harga dulu. Dia naikin harga baru jualan pelan-pelan. Tes 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 gitu. Ya bisa jadi seperti itu polanya. Karena di sisi sebelahnya kan yang jualan SS 600.000 lot ya, AK-nya cuma 112.000 ke banting ya, ke banting. Jadi kita nggak tahu nih apakah XL dan SS ini crossing barang ya, kita nggak tahu. Ya, karena di average yang sama, apakah crossing karena selisihnya cuma dikit ya. Cuma 6.000 berapa? 6.600-an ya. 6.600 slot. Selisihnya dikit doang. Bisa jadi crossing ya teman-teman ya. Sebenarnya ini barangnya SS sebenarnya gitu, tapi pengen kelihatannya barangnya XL. Bisa jadi seperti itu. Ya, seperti itu teman-teman untuk week ya. Weeknya seperti itu. Jadi ya ada kemungkinan naik untuk besok. Tapi jangan telat nyabut atau jangan telat take profit ya. Jangan keburu take picture dulu baru take profitnya malah telat. Jangan gitu, oke? Terus untuk selanjutnya ada saham IMPC. IMPC ya sampai hari ini dia belum berhasil nih breakout nih area ini nih. Ya, belum berhasil breakout di 2880. Tuh, dia belum berhasil breakout di area 2880. Belum belum teman-teman ya. Jadi harus terus diperhatikan karena hari ini ya ini candle engulfing sebenarnya cuma ya kalau lihat dari histori engulfing ini nggak ngefek di MPC ya. Tuh, engulfing padahal volumenya gede juga, tapi dia nggak berhasil untuk nge-break out gitu ya. Besokannya malah gap down ya, besokannya malah turun-turun. Hari ini terbukti lagi bullish engulfing kan, candle bullish engulfing. Kita lihat besok apakah gap down atau gap up nih, langsung naik nih. Kalau gap up dan kalau gap up dan bertahan ya di atas 2880 harusnya bagus sih. Kalau kita lihat dari analisa transaksinya ya si IMPC ini IMPS IMPC ya. Nah, IMPC ini hari ini KI ya. Terus CC, ZP, ada ZP, ada AK ya, tapi KI ini yang akumulasinya ya dan ya yang jualan juga nggak masif sebenarnya. Jadi mudah-mudahan ada perubahan besok, tapi kita lihat dulu tanggal 5 sampai tanggal 7 November. Ada apa dia nggak berhasil breakout tuh ada apa ya? Kita coba lihat ya. Ternyata AK jualan teman-teman ya. Tanggal 5 sampai 7 kemarin ternyata AK jualan sehingga itu menyebabkan gagal breakout ya.
Ya, atau false break karena si Aka jualan, teman-teman. Oke. Aka jualan 35 miliar, disusul BK ya, Excel retail gitu. Pada panik mungkin ya, langsung jualan. Oke, teman-teman, untuk IMPC seperti itu. Kita lanjut ke saham selanjutnya yaitu Bumi, BUMI. Oke. Nah, Bumi ini sama seperti saham-saham yang sebelumnya tadi, kita coba tarik dulu Fibonacci-nya ya. Udah sesuai golden zone belum nih? Nah, sudah ya teman-teman ya. Oke, sudah sesuai di 61,8 dan ya berhasil rebound. Nampaknya dia mau mencoba untuk breakout ya. Kalau dia breakout area tersebut, breakout area resisten ini yang di atas, ini seharusnya nampak seperti apa teman-teman? Ayo tebak pattern apa? Ya, bumi ini nampak seperti pattern double apa atau CN cup and handle. Ya, bisa jadi seperti ini gitu. Tapi kita nggak tahu ya. Lagi-lagi bandar nih atau big money lah ya yang gerakin gitu ya. Oke, itu kalau dari sisi teknikalnya. Kalau dari sisi analisa transaksinya, bumi ini seperti apa? Coba kita lihat. Oke, Bumi hari ini ternyata AK ya. AK akumulasi paling banyak 5 juta lot, disusul CC dan ZP yang jualan retail ya kebanyakan gitu. Jadi setiap harganya naik udah pasti retail jualan lah gitu ya. Namanya juga retail gitu, emang nggak niat langsung naikin harga gitu ya. Kita kan penumpang ya, bukan supir gitu. Oke, jadi AK ini ya karena candle ditutup close ditutup sama dengan high gitu ya. Ya, artinya ada kemungkinan besok tetap akan naik, melanjutkan kenaikannya, tapi diiringi dengan AK yang jualan. Bisa jadi seperti itu. Karena kalau AK punya barang, ya dia pasti jualan gitu ya, cepat atau lambat gitu. Nah, di sini kan juga ada historinya ya. Kalau candle-nya close sama dengan high gitu ya, ya ditutupnya dibukanya dengan gap up, dia naik bentar lalu dibanting turun. Oke? Seperti itu gambarannya untuk bumi, teman-teman. Oke? Terus kita lanjut ke mana? Ke Bufa tentunya. Saham yang teman-teman request gitu ya. Ini kita analisa singkat aja ya, tidak perlu fundamental ya apa? Secara trend line, ini Bufa masih on the trend, uptrend ya maksud saya. Masih uptrend. Jadi namun hari ini juga nampaknya belum berhasil break ya candle sebelumnya. Bisa jadi nunggu beberapa hari sama seperti ini kan. Ini candle ini kan tidak di break beberapa hari kan 4 sampai 4 hari ya tidak di break ya baru hari kelima ke break gitu. Nah, bisa jadi seperti itu juga karena hari ini volumenya juga kecil teman-teman ya dibanding MA20-nya gitu. Kalau kita lihat dari sisi analisa transaksinya seperti apa? Kalau kita lihat analisa transaksinya nah, hari ini MG wow. Innya jualan ya 15,7 miliar, 173.000 lot MG. Nah, ini MG akumulasi. Jadi siap-siap teman-teman bisa jadi besok guyuran sih. Ya karena dia pegang banyak barang, ya. Bisa jadi besok langsung guyuran teman-teman. Bisa jadi seperti itu. Oke. Jadi tetap berhati-hati yang pegang bufa karena dia juga belum breakout ya. Di candle ini dia belum breakout. Kita tandain ya candle ini ya. Dia belum breakout. Ini ya, dia belum breakout. Oke, lalu yang terakhir ada yang di request kemarin ya. Oke, nah ini Toba, saham Toba. Ya, sebelum kita bahas Toba, ya kita coba cek dulu ya RBS-RBS-nya ya, area resisten dan supportnya. Nah ini resisten, di sini support ya, dia ketembus. Nah di sini area support lagi nih sebenarnya teman-teman. Ya, nah di sini ya kalau dia ketembus ke bawah, kelar sudah. Nah, ini pas banget ya, kena kan resisten, terus dia ngetes area support, ngetes resistennya jadi area support. Terus breakout ya kan, terus dia ngetes area resisten di sini jadi support. Bla 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 bla, dia mau ngetes, tembus. Ketembus, dia nggak berhasil ngetes ya, ngetesnya nggak berhasil. Akhirnya apa tembus.
Lalu peluangnya untuk hari esok seperti apa? Kita coba lihat dulu analisa transaksinya untuk Toba. Oke, untuk Toba analisa transaksinya hari ini ZP 52.000 dan masih mayoritas ini ya retail ya. Retail, XL, YP, NI, CP, XC ya. Mayoritas kebanyakan retail untuk ya dominan sama sih ya, kurang lebih sama lah ya. Kanan dan kiri ini kurang lebih sama menurut saya besok masih belum menarik sih Toba ya. Belum ada inian, belum ada sinyal pembalikan yang cukup kuat ya. Sinyal pembalikan tuh seperti apa? Contoh gini ya, saya kasih contoh ya. Jadi sinyal pembalikan atau reversal ini kan area swing high terus swing low ya. Dan dia pasti kan akan membentuk minor ya, minor resisten atau minor lah ya. Dan dia pasti turun dulu untuk ngetes area support. Nah, dia berusaha naik lagi. Nah, kalau ini tembus, ini baru yang dinyatakan sebagai sinyal reversal. Nah, tembus di sini aja misalkan. Nah, inilah sinyal reversal bagus. Kita bisa masuk di sini, gitu ya. Kita boleh masuk kalau ada sinyal seperti itu. Tapi kan ini belum ada ya. Gitu. Jadi untuk besok masih belum menarik sih, Toba ya. Jadi seperti itu gambarannya teman-teman untuk analisa saham tanggal 11 November besok ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa dijadikan watchlist ya, yang mana yang cocok. Disclaimer on ya, saya tidak mengajak beli ataupun jual. Ini murni sebagai point of view yang mungkin berbeda untuk teman-teman ya saya sajikan. Dan ya, kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk like ya. Like terus komen kalau teman-teman ada request saham-saham tertentu dan subscribe ya channel Saham Upside biar saya lebih semangat lagi untuk bikin konten yang selanjutnya. Gitu ya teman-teman ya. Thank you for watching this video and see you on the next video.